Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita menginspirasi bareng gue Adam, dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan dan yang seru juga pastinya. Dan seperti biasa, hari ini gue akan mengulik sesuatu hal yang gue bilang seru banget ya, karena ini kan berhubungan lagi dengan lagu, karena beberapa hari terakhir atau beberapa episode terakhir gue kedatangan banyak banget musisi. Nah, dan hari ini bareng gue ada Zairi ya, Pak. Zairi. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Lagi habisin album baru, lagi promosi lagu baru, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Keliling udah kemana aja? Katanya lo dari tanggal berapa? Tanggal 21 sampai Tanggal 2, 27 ya? iya. Seminggu aja. Semingguan ya di Indonesia ya? Kita tiap bulan balik, mungkin tiap bulan gitu, dalam seminggu. Dalam seminggu sering, mungkin seminggu-seminggu balik ke Indonesia gitu-gitu ya? Oke, lu udah berarti dalam minggu ini lo kemana aja nih? Minggu ini kami lagi ngonten gitu, buat konten buat lagu baru, dan adalah beberapa manggung di SMA sama Prambors. Wow, oke. Lucu, seru sih. Iya, gimana lo rasanya ketemu anak-anak ini? Lo kan orang Singapura sebenarnya aslinya, tapi keturunan Indonesia. Keturunan ini. Pendidikan di Singapura? Ya, dilahir di Singapura, pendidikan di Singapura, tapi kakek sama nenek orang dari sebelah ibu orang Pekalongan. Oh, oke. Ya, dari sebelah ayah orang Banjarmasin campur Chinese. Oh gitu. Jadi rojak lah basically. Iya. Agak rojak ya. Iya, benar. Berarti full kan di pendidikan di Singapura? Di Singapura. Nggak pernah, maksudnya pernah ke Indonesia karena orang tua semasa lo kecil? Enggak sih. Nggak pernah? The funny thing is, orang tua aku kakek sama nenek kan, mereka nggak suka bahas tentang cerita tentang Indonesia sih. Dari kecil memang kami sering nanya, dulu kakek dulu di kampung gimana gitu, mereka nggak suka cerita. Jadi gitu. aku growing up di Singapura, aku nggak tahu apapun tentang Indonesia. Oke. Bahkan tentang keluarga aku, tentang keluarga kampungnya gimana, mereka nggak suka cerita. Karena waktu kecil ya aneh ya, tapi setelah aku dewasa mungkin aku ngerti bahwa ya dulu kakek orang susah kan. Jadi mereka merantau itu kayaknya it's like leaving all the bad things behind gitu mungkin. Jadi mereka nggak suka cerita lah. Tapi buat aku yang Singaporean yang generasi kedua, kita sekarang emang pengen kan tahu history keluarga kita dari mana, kultur aku di mana gitu. Karena di Singapura ini kebanyakan orang di Singapura pun semua imigran. Oh iya. Kita emang negeri perantau lah. Perantau. Iya. Emang semua orang emang punya mix gitu. Iya, macam bahasanya pun, obrolan sehariannya pun semua mix gitu. Iya. Karena kalau nggak salah awal-awal Singapura berdiri pun juga ada keturunan dari Minang, Indonesia gitu. Banyak. Emang orang di Singapura yang diklasified sebagai Melayu. Kebanyakan orang Jawa, orang Sumatera, orang Borneo. Iya. Tapi waktu Singapura pisah sama Malaysia, I think there's something like orang Melayu akan menerima hak bumi putra. Oh. Jadi anak-anak yang dilahir semua like KTP ibu aku ya Javanese. Oke. Tapi KTP aku Malay. Oh gitu. Karena ada subsidi buat sekolah segala macam kan. Jadi semua ya Malay aja sih gitu. Jadi kita agak ada dikit kehilangan kultur mungkin. Ya, jadi Singaporean seperti aku yang generasi muda ini, kami memang pengen, beneran aku Malay, atau kok ibu aku Jawa tapi aku Malay, kok bapak aku dari Banjarmasin tapi aku Malay gitu. Jadi ada banyak di antara kami yang lagi mencari asal usul gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa seperti waktu aku pertama kali naik pesawat pun aku ke Bandung sama teman-teman tanya mau holiday gimana. Waktu itu baru setelah SMA kan, baru mulai kerja part time, baru dapat uang. Iya, yuk holiday yuk naik pesawat. Pertama kali mau kemana? Pengennya mau ke Indonesia, tapi nggak tahu kenapa sih. Pengennya emang selalu yuk ke Bandung, yuk ke Jakarta. Pertamanya dekat kan, dan affordable, dan kami dulu anak kuliah memang cari tempat yang affordable kan. Jadi tiap aku kesini kayaknya rasa seperti bingung karena it feels like home gitu, tapi aku nggak tahu kenapa. Feels like home, kayaknya the attitude of orang-orang di Indonesia ini emang cocok, pas banget sama attitude aku sih. Kayak santai, relax. Ya aku nggak tahu kenapa. Jadi ternyata I realize it's because
emang mungkin aku pengen tahu lebih tentang my history and my culture sih. Jadi tiap aku kesini juga aku banyak belajar tentang kultur aku pun dari fans. Oh gitu. Iya, ya jadi fans yang sering kirim aku like Pekalongan ini infonya di Kota Batik ini, jadi ya, semua aku nggak tahu sih, jadi aku belajar dari fans. Kultur apa yang tadi lo nggak tahu terus tahu dari fans contohnya? Wah banyak sih, batik mainly karena make sense bagi aku yang Pekalongan itu Kota Batik karena kakek aku dia seorang penjahit. Oh iya. Iya, jadi for me apabila aku dapat tahu info kayak gini aku make sense banget dengan kehidupan dia gitu. Jadi these kinds of things I think kamu cuman bisa tahu bila you speak to locals, you know. It's not something that you can understand just by researching on the internet. You have to talk to local people and try to figure it out sih, I think. Dan selama ini aku emang bolak-balik di Jakarta Bandung sudah mungkin 15 tahun gitu lebih. Aku sudah berkarya di sini actually udah lama sih. Oh, udah lama banget. Cuman di behind the scenes gitu aja. Berarti mulai masuk ke industri musik mulai dari tahun? Aku mulai masuk industri musik dalam tahun 2009 karena aku juara ini Singapore Idol. Ya tahun 2009 aku juara Singapore Idol. Tapi sebelum itu aku kuliah musik. I'm a music school dropout. Jadi waktu udah dropout itu ya nothing tulus, join aja reality competition. Tapi nggak sangka yang bisa juara kan. Setelah juara itu aku wajib militer 2 tahun. Setelah itu aku ke Bandung untuk kerja sama album aku yang kedua sama Kak Ari Renaldi. Oh iya, Studio Aru. Oke, kemarin berapa bulan yang lalu ngobrol sama Mas Ari. Iya. He's a really good friend of mine. He's helped me a lot in my career, I think. Itu tahun 2013 2014 waktu Tulus masih album pertama. Yura Yunita masih baru merekam album kan. Kita semua di Studio Aru waktu itu. Barengan sama Yura sama Tulus ya. Barengan. Now they're all amazingly successful artists. It's nice to see. It's nice to see yang aku pernah lihat mereka mulainya gimana gitu. It's so inspiring sih. Iya, gokil. Iya. Sempat aku juga nanya juga sih kayak Mas Ari gimana dulu waktu pertama kali ketemu Tulus. Iya. Yura gitu-gitu bisa aku. Tapi anak-anak Bandung emang ada this Bandung vibe. I don't know how to explain this. Kayak like I don't know. Bandung has just like a very creative energy itu. Iya. Ya, jadi pertama aku ke Bandung emang orang Bandung kayak gini ya, kreatif banget. Iya. Emang Bandung terkenal dengan anak-anak yang kreatif aja sih. Kayak gitu sih emang berarti juga. I really feel at home di Bandung. Setiap kota tuh punya khasnya sendiri di Indonesia. Iya. Kalau Jakarta macet. Polusi, ya. Gila macet di Jakarta kan paling parah yang aku pernah experience sih. Tapi juga energi di Jakarta ini beda banget. Iya. Nggak bisa compare dengan kota yang lain sih. Energinya emang intens. Intens. Semuanya gokil sih. Iya. Dan di Jakarta ini juga kemarin baru ngerilis lagu ya. Iya. Yang Yesterday itu. Boleh diceritain nggak? Yesterday ini single yang ketiga. Oke. Single yang ketiga di tahun ini. Iya. Dan aku lagi ngerjain album yang akan datang. Yesterday ini merupakan single pertama yang dalam bahasa Inggris. Karena aku emang selama ini aku emang rilis lagu semuanya dalam bahasa Inggris, tapi tiap album itu pasti ada satu lagu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu gitu. Karena aku pengennya mau in whatever way aku bisa kan, aku pengen insert culture dikit gitu, culture. Because in Singapore everything we do is in dua bahasa. Everything is in dua bahasa. It's always English and buat aku English and Malay, yang Cina English and Chinese, yang India English and Tamil. Jadi semua ada duality-nya gitu, dua. Jadi bila aku rilis album pun aku selalu pengen harus ada dua bahasa ya. Untuk benar-benar merepresentasikan diri aku dari mana dan cara aku gimana. Dan album ini punya separuh bahasa Indonesia dan separuh bahasa Inggris. Ini pertama kali yang aku benar-benar rasanya kayak benar-benar berani sejujurnya ini sezairi yang sejujurnya gitu. So album yang pertama yang aku produce. Ya, jadi ini debut aku sebagai seorang produser. Seru sih, prosesnya agak sulit. Tapi dalam tahun ini aku telah pelajari banyak hal tentang musik ya. More than I think I've ever learned in my whole life. And now I realize that mungkin ini journey aku ya, setelah berkarya 16 tahun ini journey aku akhirnya rasanya kayak I've reached my final form gitu rasanya. And I'm really enjoying
the process and being my own producers. I'm having the time of my life. Oke. Ada label juga atau gimana? Ini album pertama yang aku independen. Indie berarti. Ya, selama ini aku pertamanya sama Universal Music tuh juara Singapore Idol sama Universal Music album pertama. Oke. Album kedua, ketiga, keempat sama Sony Music Singapore. Ya. Actually Malaysia, aku desain Malaysia dulu, langsung ditransfer kembali ke Singapura gitu. Oke. Ya, ini kali pertama yang aku rilis album full independent dan full aku produce, musiknya semua, instrumennya semua kebanyakan diisiin oleh aku sendiri. And I think that aku cuman bisa karena selama ini beberapa tahun ini aku punya peluang kerja sama produser luar biasa lah. Ya, album yang kemarin sama Petra Sihombing, album yang kedua kemarin sama produser dari Vancouver, dari New Zealand. Lagu yang It's You itu dari produser dari Swedia. Jadi selama ini aku dulu waktu kuliah juga belajar music production. Tapi belum ada kesempatan untuk exercise, untuk flex that part of me, I guess. Jadi aku rasa agak quite lucky juga lah karena aku dapat I get to be in this room, all these rooms with so many incredible producers from all around the world yang pernah kerja sama Pussycat Dolls, Benny, artis-artis yang Grammy Award winning. Aku pernah di studio sama mereka, workshop karena ada satu waktu yang label ini benar-benar percaya yang aku bisa jadi songwriter. Jadi ya lu ke workshop ini, workshop itu, lu terbang ke sini, naik pesawat ke sini, workshop ini, workshop itu. Jadi dengan experience ini aku ngerasa seperti waktu aku mulai mau bikin album ini aku pikir ya siapa yang mau produce, dan istri aku kata bukan lo yang produce ya. Ya kenapa ya? Mungkin pada waktu itu belum ada kepercayaan diri, tapi dengan rilisan lagu yang pertama judulnya Kata, dengan resepsi yang sangat bagus, dan mulanya kita ada close listening hearing session cuman buat orang-orang industri yang aku respect, penulis musik. We got them in a room and like, ya terima kasih sudah hadir, I want to let you listen to some stuff that I produce. Dari situ aku sebenarnya aku butuh validasi. Itu saja. I feel like I'm someone who I respect people's opinion about my work, especially if it's someone that I respect. People in the room like Enrico, Lava, like all these people, Petra yang aku kirim demo, gimana, gimana, minta feedback. Dalam proses ini juga aku egonya dibuang sih. Just like there's no ego in this process. Aku minta tolong, gimana kalau mau arrange stringsnya gimana, gini. Dan aku rasa seperti aku ini speedrun bung ini, just like sitting down watching 8 hours of how to mix and master. It's like learning again. Hal-hal yang aku udah belajar di kuliah tapi sudah lama nggak praktik kan. Jadi it's been a really cool process in producing my own music. There's no going back now, I think. Gokil. Dalam prosesnya tadi ini targetnya berapa lagu nih? 12 lagu, 12 track. Iya. Tapi itu udah dikurasi atau gimana sebelumnya? Pada mulanya aku mikir, mungkin kali ini aku pengen buat konsep album kan. Konsep pada mulanya adalah aku pengen nulis 24 lagu, satu lagu buat tiap jam dalam sehari. Tapi ternyata setelah 6 bulan berlalu tak berhasil. Dan dari situ aku realize bahwa aku ini seorang songwriter yang nggak bisa plan ahead. Aku bukan seorang yang bisa hari ini kita akan nulis lagu tentang segini gini, mulai. Aku nggak bisa gitu sih. Aku cuman bisa luahkan apa yang aku sedang ngerasain gitu. Jadi after 6 months aku benar-benar lean into that. Konsep ini semua kita just throw it away. Just forget about it. Tak berhasil. Sekarang coba just nulis lagu, nggak usah pikir gitu, nulis aja sih. Dan dari situ aku belajar bahwa lagu ini tentang apa. Aku udah beres lagunya, baru aku nanya diri aku, lagu ini sebenarnya tentang apa ya. Dan dari situ aku belajar, sebenarnya ini ya perasaan aku terhadap gini. So I learn about myself by just vomiting out words, dimuntah gitu lah. Gitu. And from then aku, gini ya, cringe gak? From then I just like, kalau cringe-nya kan gak apa-apa. Ini yang paling, menurut aku ini karya aku yang paling jujur sih. And it's the only way that I feel like you can be honest with yourself as an artist is bila kamu benar-benar dapat no judgment gitu kan. And I think I learn a lot about myself from this process because aku sudah berhenti judging myself gitu. Dan saja sih. Iseng aja. Menarik. Nah, gue tertarik salah satu track lo yang judulnya Kan Ku Nantikan.
Ini awal, ini apa nih inspirasi dan makna lagunya? Pada permulaan proses ini aku nelpon teman aku Teddy Aditya kan, Ted, kita sering nulis lagu barengan di Jakarta, di Bali, tapi nggak pernah di Singapura ya, kenapa ya? Langsung dia kata, oh iya ya, kenapa ya? Mau nggak kalau ke Singapura? Oke. Bulan depan, katanya iya yuk, nginep di rumah aja gitu. Langsung dia ke Singapura, kita ada nulis beberapa lagu. Satu saat ini kita udah beres kan, mungkin jam 10 malam gitu, kita lagi istirahat, Ned lagi main Warzone di PS. Langsung aku tiba punya ide, aku nulis refnya ini cuman dalam 5 menit. Kan ku nantikan wajahmu. Ada mulanya aku nggak tahu kenapa kan. Tapi setelah aku nulis lagu ini, Ted, lucu nggak kalau aku pakai pohon Kamboja? Katanya, lagu ini ada dikit serem sih kalau pakai pohon Kamboja ya. Katanya, kita cari beberapa pohon, kita workshop pohon ini, pohon itu. Langsung Ted katanya, kenapa nggak pohon rambutan? Ada orang pernah pakai pohon rambutan nggak? Langsung aku, kenapa ya pohon rambutan? Jadi obrolan itu jadi pembahasan dalam 2 jam gitu-gitu, berbahas tentang pohon rambutan, tentang metafornya pohon rambutan gimana. Dan jadi ceritanya aku sama Ted ceritain buah rambutan itu adalah buah yang sangat jelek ya. Tapi ya kita perlu kupas dengan teliti sih. Dia bukan buah yang lo bisa langsung makan itu. Kamu harus kupas, dan kulitnya dan intinya dan bijinya bisa nempel di. It's ugly, basically it's an ugly process. Tapi we realize that proses itu mirip dengan proses percintaan sih, dimana mungkin proses itu agak jelek, tapi kalau kita punya waktu untuk benar-benar kupas dengan teliti, dengan perlahan, kita akan dapat sesuatu yang manis dan agak unik, karena buah rambutan itu bukan hanya manis tapi asam-asamnya ada juga. Dan langsung kita nulis lagu Kan Ku Nantikan ini di bawah pohon rambutan, tempat kita sering bertemu. And ditanya Ted, kenapa lagu ini kayak old school banget ya? Aku juga sering nanya diri aku, kenapa ya melodi-melodi yang di otak aku ini cuman melodi-melodi lagu old school? Ternyata I realize it's because ini salah satu proses grieving buat aku, karena ibu aku juga baru meninggalkan. Dan aku realize bahwa ini melodi-melodi yang ibu aku sangat suka sih. Ini melodi lagu-lagu Melayu yang lama yang sering diputerin di rumah gitu. Jadi setelah ibu meninggal, aku nggak bisa nulis lagu sebagai Sezairi. Melodi-melodi Sezairi yang sering keluar gitu nggak bisa keluar karena melodi-melodi ibu masih ada di dalam otak. Jadi aku realize, iya siapa seorang artis yang nggak bisa plan? Karena aku punya banyak emosi yang aku ingin mengekspres, dan aku seorang yang suka mendem. Nah, itu juga hal yang aku ceritain dalam single yang pertama, Kata, dimana aku seorang cowok yang suka mendem sih. Aku nggak langsung ke depan gitu ya. Yeah, it's something that I don't know how to do. Untuk mengekspres diri aku dengan kata-kata gitu. Jadi I realize that aku cuma bisa ekspres apabila aku nulis lagu. Iya. Tapi lagu apa yang masuk ke core memorinya tadi, kayak yang sering diputar sama nyokap gitu? Lagu-lagu Melayu sih, lagu-lagu Melayu. Kayak apa lagu Melayu? Lagu artis Malaysia. Lagu-lagu lama Brori Marantika emang ada nuansa Melayu old school menurutku. Lo dalam lagu lo menyebutkan ego sebagai penghalang utama hubungan. Nah, ini gimana nih? Kenapa kayak gitu? Menurut lo punya pengalaman yang kayak gitu? Apa gimana? Aku percaya bahwa kami sebagai manusia kan, we are full of reactions. And kamu bisa mengenali seseorang itu dari reaction mereka. How they react to kata-kata orang lain, how they react to what you say kan. Dan menurutku ini semua, this is all part of your ego protecting you. You know, like how you react to certain things is your ego protecting you, karena mungkin pada masa yang lalu kamu pernah disakiti gitu. Your ego is only there because you've been hurt before, you know. Because you've been hurt before, your ego is there to membesarkan diri lo supaya lo nggak bisa disakiti gitu. Tapi dalam hal perhubungan itu akan menghalang kamu supaya lebih vulnerable. Jadi pasangan lu itu nggak bisa pelajari lebih tentang lu kalau lu ego sih. There will always be a wall around you kalau you don't. It's impossible to be vulnerable. Iya. Ada banyak hubungan yang dia tuh kerasa kayak dunia tuh cuman milik berdua doang gitu. Ada juga yang kayak gitu rasanya kayak. Dan itu sebuah
it's about ego gitu, kayak mungkin sebelumnya dia pernah diselingkuhin atau mungkin punya hubungan yang kayak meninggalin atau gimana gitu kan. Mungkin dari lo tanggap adalah ego tuh muncul ketika seseorang punya satu trauma sebelumnya kan, dan dia pernah merasa disakiti sebelumnya gitu. Dalam lagu ini juga ada sikap menerima kenyataan. Nah, apa yang menjadi makna personal dalam fase Say Zaire ini? Personal banget ya ini. This is just the type of person that I am sih. Aku ada dikit egoistik pada permulaan perhubungan, dan I think that the only reason why, karena aku sama istri aku kita berpacaran 7 tahun, kita udah bernikah 9 tahun, jadi aku punya experience dalam perhubungan yang sulit. Perhubungan kita agak sulit sih, 16 tahun of hardship and struggle gitu. Jadi aku pelajari banyak tentang dia dan dia pelajari banyak tentang aku, and I feel like kita dalam perhubungan kita quite lucky sih, karena we were born a certain way. And bila aku kupas dia kupas aku, in the end we realize that we really like the end result. Bukan semua orang gitu sih. Once you get to it, karena aku percaya bahwa kamu nggak bisa kenali seseorang itu overnight. Iya, pasti. Setiap orang pasti beda kan. Different people open up to you at a different timeline gitu kan. Kebutuhan aku ialah mungkin it takes a really long time to get to know me. Because aku seorang yang sangat pendam dan aku seorang yang sangat dikit egoistik kan. Jadi for her it took her so long to get to know me, and it took me so long to get to know her. But dalam proses mengenali satu sama lain ini, kita telah menghadapi banyak cobaan yang kita telah went past. Jadi tiap cobaan ini aku nulis dalam lagu-lagu aku sih. And aku sejujurnya aku nulis lagu bukan untuk sesiapa kecuali diri aku. Karya aku ini sebenarnya pertamanya untuk aku sih. Karena aku percaya bahwa kalau karya ini benar-benar resonate dengan aku, baru ia bisa resonate dengan orang lain. Kalau lo sebagai karyawan mengejar untuk people please your fans or people please the people who want to listen to you, then lo siapa sih? You'll start to lose yourself, because you're trying to please other people. And aku akhirnya dapat pelajari ini. I learned that aku udah berapa tahun ini nulis lagu pop kan, single. Jadi it's always looking for detik 40 ini harus reach ini, detik 30 ini harus ini. Tapi dalam proses album ini aku kayak ya udah aja gitu. And it's so refreshing, it's so kayaknya freeing gitu. Dalam hubungan tuh banyak banget orang yang istilahnya kayak sulit banget menerima kenyataan dalam hubungan. Dari lo sendiri gimana? Karena kan lo dengan istri lo cukup lama banget. Dalam hubungan relasi. Aku percaya bahwa ini karena kita sebagai manusia, kita project keinginan kita dari apa yang kita absorb dari society. Jadi kalau orang pengen semua orang lagi padel, aku juga pengen padel. Semua orang lagi matcha, aku juga pengen matcha. Kita emang di kondisinya seperti itu sih. Sama seperti percintaan, bahwa kalau weddingnya gini, aku pengennya cincin berlian. Kenapa? Aku nggak tahu, karena emang gitu. Tapi kenapa gitu? You know what I mean? And aku percaya bahwa the reason that happens is because kami terlalu fokus kepada apa masyarakat, like what society is doing. Because kami nggak mau FOMO gitu. And itulah yang membuat kami satu sifat kemanusiaan actually. I feel like that's a very human thing. Yang kita pengen, it's not bad, it's not something that is evil. Tapi kita sebagai manusia, kita cuma pengen connect dengan manusia yang lain. Jadi kalau teman aku padahal aku juga pengen connect gitu, FOMO ya? Iya, FOMO. Aku juga pengen sama teman gitu. You want to be with everybody gitu. And that's not wrong, That's not wrong. But in a relationship, karena tiap orang itu berbeda, dan when you have two people together, it's multiplied, like all your problems are multiplied. Jadi kamu nggak bisa, like, you cannot base your relationship on someone else's relationship. And most often kita base it on our parents' relationship kan. Like, dulu ibu sama ayah aku kayak gini, jadi aku sama istri dengan suami aku pun harus gini. Tapi enggak. The song has thinking clock feel in its arrangement. What's the symbolism behind it? Kan ku nantikan wajahmu. Aku lagi mikir, waktu aku nulis lagu ini, aku lagi mikir, bukan zaman sekarang, tapi zaman dulu, di mana orang belum punya HP. If I tell you, kita ketemu jam 7 ya, aku akan nunggu lu jam 7. Nggak ada kabar-kabar. Nggak ada kabar. Jadi, menurutku kan, itu perasaan anxiety yang aku nggak mungkin bisa, like, I don't think, aku nggak bisa ngerasain lagi, dan aku nggak pengen ngerasain gitu. I don't want it, like, aku seorang yang sangat anxious. Jadi kalau jam 7 7:01, dia di mana ya? Jadi lagu ini
ini menceritakan tentang ini, Jack. Kamu nggak tahu dia akan muncul atau tidak. Kan, jadi dalam otak kamu itu klik tiap detik itu rasanya seperti 1 menit, rasanya seperti 1 jam gitu. Kalau lo lagi nunggu seseorang. Iya benar-benar. Itu simbolism clocknya. It's like you're waiting for someone, but it's like time slows down gitu. Bila lu lagi nunggu. Iya lagi kayak. Berarti lu ngalamin zaman dulu ya, lu ngalamin ya kayak gitu ya, maksudnya karena aku older millennial kan. Iya, millennial. Jadi waktu aku teenagers belum ada HP, belum ada segala macam kan. Dulu sama teman-teman waktu umur 13-14 tahun cuma kita ketemu jam 6 ya jam 6 gitu ya. Terus secara general apa sih yang lo pengen sampaikan ke pendengar lo lewat lagu ini? Lagu Kan Ku Nantikan ya. Lagu ini juga menceritakan tentang mungkin ada dikit sama perselingkuhan gitu. Atau seorang yang paranoid. Dia sering karena dia di mana ini belum tiba lagi, mungkin dia selingkuh gitu. The song is about paranoia. And I think that apa yang aku ingin nyampaikan adalah everyone experiences it sih. Ini satu anxiety is something that a lot of people experience dalam relationship. Tapi jangan assume. So in this song, lagu ini like satu pihak sedang buat assumptions. Lo gimana lo mungkin lo sedang gini. Dan di perhujungan lagu itu ada sebuah outro dalam bahasa Inggris. Ya, dan dalam outro itu menceritakan tentang perspektif yang lainnya. Liriknya, haven't I done enough to make you feel like you can trust me gitu. Ya, jadi gitu ada tiap single dalam album ini kan punya outro yang beda. So lagunya punya outro yang beda dan outro itu menceritakan perspektif yang beda juga. Karena dalam percintaan emang bukan satu perspektif aja kan. Like when your friends telling you, aku sudah diselingkuhin nih deh. Kamu cuma percaya teman kamu kan, bukan pihak kamu nggak cari pihak yang lain. What actually happened? No one is actually free of bias gitu. Jadi lagu ini emang ceritakan tentang itu. Dan aku juga rasa seperti aku udah 16 tahun berkarya nulis tentang lagu cinta. Dan akhirnya lagu cinta aku telah nyampai tahap ini bahwa conversationnya lebih dalam dan lebih matang mungkin, lebih nge-explore apa yang sering diungkapin gitu. Menarik. Nah, nextnya buat Sejari apa nih? Ini bakal ada MV-nya dulu atau fokus di album dulu baru ada MV-nya atau gimana? Belum ada rencana lagi sih. Tapi aku lebih fokus kepada aku pengen rilis album dan aku pengen lihat lagu mana yang nempel gitu. Karena album ini kan album pertama aku indie dan album pertama aku produce sendiri kan. Jadi aku emang pengen album ini sebagai sebuah eksperimen di mana aku dapat melihat gimana caranya untuk memberi fans apa yang mereka pengen. I have created like a buffet. You have no choice what the food is kan, tapi udah ada buffet. I made the buffet. Jadi sekarang yuk makan yuk. Then you get to see masakan apa yang orang suka ya gitu. Ya dari situ aku bisa fokus kepada cerita-ceritanya dan I feel like I can expand more dari situ. Jadi this is a bit of an experiment. Menarik. Patut ditunggu sih. Terima kasih. Seru banget bisa ngobrol sama lo hari ini. Terima kasih. Dan mungkin buat teman-teman yang mau reach out lo atau mau ikutin lo di sosial media, bisa di mana? Bisa di mana-mana aja sih. Aku di Instagram dan segala macam di SEZAIRI. Di TikTok juga ada TikTok Sad Boy Sazzles. Ya ini username waktu pandemi. Aku sering reply di laman online, jadi silahkan komen. Let me know what you think. Siap. Jangan lupa langsung aja tadi ke sosial medianya Sejari juga. Tadi juga dengerin ada 3 lagu yang udah rilis. Ya udah rilis. Ada Kata, ada Kan Ku Nantikan, dan ada lagu baru Yesterday pastinya gitu. Dan pasti kita nunggu juga albumnya. Terima kasih. Targetnya tahun ini? Bulan depan. Bulan September. Jadi kita lagi a bit rushing, tapi I'm quite excited to let people hear it. Siap. Ya, fans-fansnya udah nggak sabar jadi. Waduh. Berarti bakal ada showcase? Bakal ada showcase, tapi akan diinfo pada masa yang akan datang. Siap. Terima kasih. Buat teman-teman juga yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget hit akun Instagram di @podcast_samstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah menonton Some Talk episode spesial bersama saya Zairi, and see you on the next episode. Dadah semuanya.